Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi ma'addatihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsaminu utawi iki macem kang nomor 8 iku ma'rifatu akhiri ma nazala, mengenal bagian akhir barang, maksudnya Al-Qur'an ayat nazala kang mudhun apa ma. Fihi iku ing dalem ana utamin ikhtilafun utawi perbedaan pendapat. Farawa moko sampun ngriwayataken as-syaikhani sapa dua syekh nggih menika Bukhari lan Muslim. Anil Barra'i saking Imam Barra' ibni Azibin putrane Pak Azib kala ngendika sapa Barra' bin Azib ngendikane akhiru ayatin nazalat utawi terakhir ayat atau ayat terakhir nazalat kang mudhun apa ayat iku yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang-orang minta fatwa soal al-kalalah. Orang yang meninggal tapi tidak ada bapak, tidak ada ibu, hanya punya saudara atau saudari. An-Nisa 176. Wa akhiru suratin nazalat bara'ah. Kalau ayat terakhir yastaftunaka, tapi akhiru suratin lan utawi terakhirnya surat nazalat kang mudhun apa surat iku bara'atu adalah surat bara'ah, taubah itu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas akhiru ayatin utawi akhir ayat nazalat kang mudhun apa ayat iku ayatur riba inggih menika ayat tentang riba. Warawalan sampun ngriwayataken Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi Dalailun Nubuwah jelasnya itu an Umar mitlahu an Umar saking Sayyidina Umar mitlahu ing saumpamane redaksinya Ibnu Abbas. Wal muradulan utawi kang den maksud biha kelawan ayatul riba iku qauluhu ta'ala pangendikane Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Al-Baqarah 278. Selanjutnya wa inda Ahmad wa Ibnu Majahin an Umar dan iku menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Majah an Umar saking ngriwayataken saking Sayyidina Umar utawi lafaz min akhiri ma nazala ayatul riba. Di redaksinya berbeda setengah saking, jadi sebagian saja, masih banyak yang lain. Itu apa pengertian kasarnya begitu. Jadi min akhiri mana zalaiku setengah saking akhiri barang tegese ayat nazala kang mudhu apa ma kang mudhun apa ma ayatul riba utawi ayat riba. Wa inda Ibnu Mardawaihi lan iku ing dalem lan menurut Imam Ibnu Mardawai an Abi Sa'idin Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri kala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri khotbah sampung berkhutbah nateng kita Umar sapa Sayyidina Umar. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Umar inna min akhiril Qur'ani nuzulan ayatar riba. Sak temene katanya Sayyidina Umar inna min sak temene iku setengah saking akhir Al-Qur'an apa ne nuzulan mudhune ayatar riba utawi ayat riba. Wa akhrajalan sampun mentakhrij An-Nasa'i sapa Imam An-Nasa'i min tariqi Ikrimah saking jalur Ikrimah an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas akhiru syai'in utawi akhir barang maksudnya ya ayat nazala kang mudhun apa syai' minal Qur'ani saking Al-Qur'an
iku wattaqu yauman turja'una fi ilallah, dan lafaz wattaqu yauman turja'una fi ilallah sebelum ayat tentang dain, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat surat Al-Baqarah 281. Terus jadi ini informasi-informasi tentang segala yang disebutkan sebagai bagian dari Al-Quran yang turun terakhir, entah itu ayat atau surat. Wa akhrajalan sampun mentakrid sapa Ibnu Mardawih nahwahu ing saumpamane redaksi sebelumnya, ai mithlahu, saumpamane redaksi yang sebelumnya itu, yaitu yang dikeluarkan atau yang ditakrid oleh Imam An-Nasa'i itu bersama redaksinya, tapi jalurnya berbeda. Mintori Sa'id bin Jubairin, saking jalur Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbasin, saking Ibnu Abbas, sama dari Ibnu Abbasnya, bilafzi kelawan lafaz akhiru ayatin nazalat, bukan akhiru syai'in. Jadi utawi ayat terakhir, utawi akhir-akhir ayat nazalat kang mudun apa ayat, dan seterusnya. Wa akhraja maksudnya sama, wattaqu yauman itu, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Selanjutnya wa akhrajalan sampun mentakhrij huteng niku hadis nahwahu itu tadi yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawih sapa Ibnu Jaririn, Imam Ibnu Jarir min tariqil Aufi, dari jalur Imam Al-Aufi, wa Dhahhak lan Imam Ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin, saking Imam Ibnu Abbas. Jadi sama redaksinya, sama akhiru ayatin, modelnya sama, cuma berbeda. Kalau yang di atas tadi akhiru syai'in nazala minal Qur'an, kalau ini akhiru ayatin, yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin dari sini lahir lahir ada riwayah bil makna, itu boleh, itu meriwayatkan hadis dari segi maknanya saja itu boleh atau mungkin, karena untuk mendapatkan redaksi yang persis itu kalau hadis kan masih diperdebatkan, tapi kalau Al-Quran jelas itu mutawatir. Oke. Selanjutnya waqala al-Firyabi, lan sampun ngendika sapa al-Firyabi, Imam al-Firyabi fi tafsirin, dalam tafsiripun Imam al-Firyabi. Ini kata komentatornya, tafsirnya ini hilang, enggak ketahuan. Tapi As-Suyuti sampai sekarang enggak ketemu menurut komentatornya. Jadi al-Firyabi, Imam As-Suyuti ini mengutip dari Imam al-Firyabi itu sebuah berkah, karena kalau cari redaksinya seperti ini di tafsirnya Imam Al-Firyabi, menurut pengetahuan si komentatornya katanya sudah hilang. Ini kan kalau tidak ada Suyuti kita tidak bisa menikmati kata-kata ini. Terus Imam Al-Firyabi haddatsana sampun cerita nang kita Sufyan sapa Imam Sufyan an Kalbi, saking Imam Al-Kalbi an Abi Shalihin, saking Abi Shalih an Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, akhir ayatin nazalat, utawi akhir-akhir ayat nazalat kang mudhun apa ayat iku wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, al-ayat Al-Baqarah 281. Wa kana lan ono baina nuzuliha, iku ing antarane mudune ayat iki, wa baina mautin nabi, lan ing antarane sedonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ahadun 1 lan 80 apa ne yauman dinane. Jadi jarak antara turunnya ayat itu dan intiqalnya Kanjeng Nabi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu 81 hari. Oke, selanjutnya wa akhraja Ibnu Abi Hatim lan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim. Belum ada diskusinya, masih hanya sekedar riwayat-riwayat yang berbeda. Kita tunggu komennya Suyuti. Wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jubairin, saking Sa'id bin Jubair, kala ngendika sapa Sa'id bin Jubair, ngendikane akhiru ma utawi akhir-akhir barang nazal kang mudun apa mama dibayani minal Qur'ani, saking Al-Qur'an kullihi sekabehane iku wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Jadi ayat ini ada 3 redaksi hadis, jadi bukan hadis sih, apa jenenge, asar sahabat. Memang perlu dibedakan asar, khobar sama hadis kemudian sunnah. Jadi mungkin ini asarus sahabat al-ayah. Wa asyalan gesang sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayati, sak sampune mudune ayat menika gesange Kanjeng Nabi mongsone tis'alayalin 9 malam.
summa mata mongko nuli mata berintikal sapa Kanjeng Nabi yaumal isnaini pada hari Senin lilailataini kholata min Rabiul Awal, lilailataini untuk 2 malam kholata yang sampun kepungkur apa lailatain min Rabiul Awali saking Rabiul Awal, maksudnya tanggal 2 Rabiul Awal, jadi malam kedua bulan Rabiul Awal di tahun itu gitu. Ini lebih pendek lagi, tadi bilangnya 81 tapi riwayat lain menyebutkan bahwa turunnya ayat ini jaraknya 9 malam. Ya, ini kita lihat diskusinya nanti. Bagaimana cara mengharmoniskan riwayat-riwayat yang berbeda. Kan ada cara-cara itu. Ta'arudul adillah mungkin begitu ya. Oke, tak lanjut mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan sampun mentakrid sapa Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir mitlahu saumpamane niki wau. Jadi redaksinya hampir sama, tapi jalurnya an Ibnu Juraihin saking Ibnu Juraih. Wa akhrajalan sampun mentakrid sapa Imam Ibnu Jarir min tariqi Atiyah saking jalur Imam Atiyah an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id. Ini mungkin tetap Abi Sa'id Al-Khudri karena dari tadi informasinya begitu. Kala ngendika sapa Abi Sa'id, akhiru ayatin nazalat utawi akhir-akhir ayat nazalat kang mutun apa ayat iku wattaqu yauman turja'una al ayat. Jadi tetap ini yang wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Di beberapa redaksi itu menunjukkan wa akhraja Abu Ubaid lan sampun mentakhrij sapa Abu Ubaid Imam Abu Ubaid fil Fadail yang dalam kitab Al Fadail Fadailul Quran jelasnya. Ya, Fadailul Quran an Ibnu Syihab bin saking Ibnu Syihab seperti di daftar pustaka yang sudah disampaikan Asyuti ada ratusan kitab itu. Kala ngendika sapa Ibnu Syihab akhirul Quran utawi akhir Al-Quran napa ne ahdan perjanjian. Saya artikan perjanjian saja, atau tadi saya mengartikan mata sebagai berintikal karena setahu saya yang lebih sopan seperti itu, jadi berintikal untuk Kanjeng Nabi, tidak wafat, tidak meninggal, tidak mati. Jadi mata kita artikan berintikal, berpindah alam. Meskipun ya diskusinya mungkin situ bisa cari panjang, tapi saya tetap mengartikan berintikal gitu saja, karena yang jangankan yang nabi, yang tidak nabi saja tidak dipersaksikan mati oleh Allah. Jadi gimana itu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya, jadi hidup mereka. Terserah bagaimana memaknainya, tapi saya kira yang lebih sopan itu jadi berintikal. Akhirul Qur'ani utawi akhiri Al-Qur'an apane ahdan perjanjiane bil arsy dengan aras. Iku ayatul riba adalah ayat riba wa ayatud daini dan ayat dain. Ini memang berdekatan ayat itu, setelah ayat riba langsung ayat dain, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Dan itu persoalan ya dipandang ekonomi sesuai hubungan sama makhluk juga sama Allah juga, urusan hutang kan memang berat. Jadi mungkin dari alasan itu Al-Qur'an ayat itu hadir panjang dan tidak diputus. Ayatud dain, idza tadayantum bidainin itu. Terus ini akhir surat dalam takhrijnya Imam Abu Ubaid. Oke, wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Jarir Imam Ibnu Jarir min tariq Ibnu Syihab saking jalur Imam Ibnu Syihab an Sa'idin saking Imam Sa'id Ibnil Musayyabi yuganipun Pak Musayyab. Annahu takhrijane akhir annahu ing sak temene Sa'id bin Musayyab balagha iku sampun tumeka huteng Sa'id bin Musayyab apa anna ahdatsal Qur'ani ahdan, apa anna ahdatsal Qur'ani sak temene paling anyare Al-Qur'an apa nih ahdan perjanjiane bil arsy kelawan arsy. Ayatud dain adalah ayat tentang hutang. Paling anyar berarti paling baru, maksudnya paling update waktu itu ya. Jadi yang bersinggungan dengan aras yang paling dekat, yang paling baru berarti yang paling terakhir. Kalau ayat-ayat yang lain mungkin itu yang awal-awal itu, jadi lama. Kalau yang baru yang ini, jadi yang baru maksudnya adalah yang terakhir.
Jadi menangkap informasi bahwa ahdatsal Qur'ani adalah min akhir manazala itu loh. Jadi informasi itu kan bisa diungkapkan dengan banyak makna. Yang maksud yang terakhir itu ya yang terupdate, yang baru, yang gitu. Itu dia masukkan juga. Kalau saya kan atau generasi-generasi yang tidak punya ilmu hadis itu kan tidak bisa kayak begitu itu. Jadi mengelompokkan akhir manazala itu dalam satu bab itu sulit sekali. Makanya berkali-kali matur nuwun saya kepada Imam Suyuti. Terima kasih yang banyak untuk semua. Oke, selanjutnya iku ayatul dain. Hadis ini adalah mursalun, hadis mursal. Apa hadis mursal bisa ditelusuri di mustalah hadis sendiri, sahihul isnad tapi isnadnya sahih. Tapi mursal. Ini baru Asyuti yang kita tunggu. Kultu ngucap sapa ingsun cari Imam Asyuti wala munafata. Wah, langsung Imam Asyuti husnudzannya itu. Yang hebat kalau saya baca sendiri ya tidak iso mengatakan wala munafata. Wala munafata dan tidak saling menegasikan atau wala munafata lan ora ono saling menegasikan, saling meniadakan. Iku maujudah indi miturut ingsun jari Imam Asyuti baina hadhi riwayat antara riwayat-riwayat niku fi ayat riba terkait ayat riba yang berbunyi wattaqu yauman wa ayatud dain lan ayat dain. Alasannya li anna dhahira krana sak temene zahire ini ada tambahan naskah karena pengertian zahirnya maksudnya yang langsung bisa kita tangkap annahanya mungkin di naskah yang berbeda dengan ini mungkin tidak ada, di naskah saya tidak ada. Annaha iku sak temene ayat itu tadi, ayat wattaqu yauman ayatul riba itu wa ayatud dain itu nazalat iku mudun apa loro karone daf'atan wahidah. Annaha maksudnya ayat itu disebut ayat tidak dua, jadi ayatul riba sama ayatud dain itu tidak dipisah memang, jadi dianggap mufrad, tidak ayat riba sendiri ayat dain sendiri, karena memang riba berhubungan dengan dain dan dain berhubungan dengan waktu, nggak bisa kalau dibayar langsung bukan dain, makanya jadi satu langsung iso nangkep ngono Suyuti. Masyaallah. Nazalat mudun apa iku ayat daf'atan wahidatan, di sini bacanya ada yang duf'atan wahidatan, jadi sekaligus katartibiha kaya dene urutane ayat iku wa fil mushaf, di mushaf yang kita pegang sekarang itu. Wali annahalan krana sak temene ayat iku man fi qissatin wahidatin ing dalem saiku ana ing dalem satu kisah. Fa akhbara maka sampun ngabaraken kulun apa saben-saben perawi an ba'di saking sebagian barang nazala kang mudun apa ma ngabaraken bi annahu kelawan sak temene manazala itu tadi akhirun itu adalah yang terakhir. Jadi sebenarnya satu kisah, hanya saja masing-masing mengabarkan bahwa ayatul riba lah yang terakhir, ayatul dain yang terakhir, tapi sebenarnya satu. Wadalika ada wawunya, ada tambahan naskah wawunya itu, mungkin ada yang kurang. Di sini dikurungi itu kan tambahan. Di naskah yang lain ada keterangannya, kalau di naskah ini komentarnya adalah ma bainal ma'qufaini saktun, jadi ada yang hilang di situ. Tapi di naskah-naskah yang lain yang disalin ada. Jadi wadzalika lan utawi mengkunu cerita, mengkunu yang jadi satu itu sahihun adalah sahih. Wa qaulul Barra'i lan utawi pangendikane Imam Al-Barra yang di atas tadi itu, yang awalnya yastaftunaka itu iku akhiru manazala yang berbunyi. Qaulul Al-Barra yang berbunyi akhiru manazala yastaftunaka An-Nisa 176. Ai inggih menika maksude fi sya'nil faraid ing dalam faraid. Jadi ayat terakhir yang turun tentang faraid adalah yastaftunaka gitu. Jadi bukan mutlak yang Quran turun itu. Jadi itu tidak bisa dimasukkan bab sini. Itu komentarnya Asyuti. Ini kalau enggak betul-betul hafal memang enggak bisa. Saya enggak bisa mengingat begitu banyak hadis. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selesai sudah yang dari tadi yang katanya fihi ikhtilafun itu sudah didamaikan sama Asyuti. Jadi selesai. Baru lagi kita mulai lagi.
Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari yang dalam syarahipun kitab Bukhari Thariqul jam'i bainal qaulaini fi ayatir riba. Ini dasarnya Imam Asyuti karena guru beliau Ibnu Hajar yang punya akses ke Kanon Asyuti punya akses begitu banyak, itu begitu banyak akses ke perpusnya Imam Ibnu Hajar ini katanya alimnya Asyuti itu di cerita-cerita Imam Ibnu Hajar ngendika thariqul jam'i utawi cara harmonisasi bainal qaulaini ing antarane dua kaul fi ayat riba ing dalam ayat riba iku ayat riba wattaqu yauman ingkang munine wattaqu yauman iku anna hadzal ayata sak temene ayat menika iya khitamul ayatil munazzalati fir riba adalah penutup pira-pira ayat al munazzalati kang den turunaken fir riba tentang riba id krono hiya utawi wattaqu yauman ma'tufatun alaihin, jadi dipun atofaken alaihinna ing atase ayatul riba. Jadi wattaqu yauman memang sak paket gitu, akhir ayat yang diturunkan tentang riba itu ya ayat ini. Terus kemudian wa yujma'u lan dipun harmonisaken atau dikumpulkan, maksudnya diharmoniskan baina dalika opo ing antarane naibul fa'ilnya nambahin dalika ing antarane mengkunu kaul tadi itu yang pertama wattaqu yauman itu wa baina qaulil barra ila ing antarane qaulipun Imam Al-Barra yang di atas tadi tentang yastaftunaka itu dipun harmonisaken dua hal itu yang seolah-olah bertentangan itu bi anal ayat ini kelawan saat temene dua ayat itu tadi nazalata domudun apa ayaten jami'an kabeh fayasduku moko dadi tepat moko dadi bener moko dadi sip maksudnya bener anakulan apa saat temene masing-masing minhuma saking dua ayat itu akhirun adalah akhir. Jadi podo-podo iso disebut akhire cuma sing disebut akhirnya engkau nisbatin nang opo bin nisbati kelawan dipun hubungaken lima kadhe barang maksudnya ayat ada huma ingkang sakliyane ayat lain. Jadi kalau dibandingkan ayat yang lainnya ini memang ayat yang terakhir, tapi kalau dari yang terakhir diperinci lagi ada yang paling terakhir. Nah mungkin begitu. Wayuh tamalu di sini bacanya wayuh tamalu dimungkinkan berarti atau dianggap mengandung bisa saja. Tapi kalau dibaca wayah tamilu ya tidak apa-apa. Wayah tamilulan mungkin gitu saja artinya. Antakuna opo yang ono al akhiriyatu opo yang disebut keakhiran itu fi ayatin nisa'i sing wonten ing dalam surat An-Nisa iku muqayyadatan den taleni dikoyiti dimodifieri dibatasi bima kelawan barang ya ta'allaqu kang berhubungan opo ma bil mawaris kelawan mawaris. Jadi kalau soal yastaftunaka itu ya memang terakhir, tapi terakhir dalam urusan mawaris atau faraid. Bi khilafi ayatil Baqarah benten kalih ayat surat Al-Baqarah yang ayatul dain sama ayatul riba itu. Wa yuhtamalu atau wa yahtamilu juga boleh. Wa yahtamilulan mungkin, kalau wa yuhtamalu dibaca dimungkinkan atau dianggap mungkin. Wa yahtamilulan dadi mungkin aksu apa sak walie. Jadi bisa saja sebaliknya. Jadi tetap tidak ada masalah. Wal awalulan utawi pertimbangan yang pertama arjahu nggih menika luwih rajih lebih unggul. Alasannya 5 krono barang maksudnya keterangan fi ayatil Baqarah ingkang wonten teng ayat surat Al-Baqarah mana itu isine fil minal isyarati saking isyarah ila maknal wafati balik maknane wafat al mustalzimati yang melazimkan membuat sesuatu menjadi pasti memiliki indikasi pasti al mustalzimati kang nglazimaken di khotimatin nuzuli maring akhiri mudu karena ada informasi di situ Nabi akan intikal. Jadi kemungkinan memang itu yang terakhir ada indikasi itu yang pertama. Jadi kalau tiba-tiba yang lain tidak ada indikasi bahwa Nabi akan intikal, tetapi yang di sini yang di ayat Al-Baqarah itu ada, dia sabtunaka tidak ada. Maka yang paling rojah itu adalah arjah itu adalah argumen yang pertama. Intah selesai apa pangendikan Imam Ibnu Hajar. Titik wa fil mustadrukilan iku ing dalam kitab Al Mustadruk an Ubay bin Ka'ab saking Ubay bin Ka'ab kula ngendika sapa Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab sapa Ubay bin Ka'ab
ngendikane Imam Ubay bin Ka'ab akhir ayatin utawi ayat, selesain perbedaannya hidayah. Akhir ayatin utawi akhir ayat nazalat kang mudun apa akhir ayat iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir surati adalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir surati At-Taubah 128 sampai akhir ayat, sampai akhir surat At-Taubah 128 sampai 129. Oke. Cuma yang saya masih pikir itu yang tadi itu perbedaannya itu, karena mungkin nggak masuk jadi nggak dikomentari. Satu bilang 81 hari, satunya lagi bilang 9 malam. Jadi jaraknya dari turunnya surat ke wafatnya, ke intiqalnya Kanjeng Nabi itu ada yang bilang 9 malam, ada yang bilang 81 malam. Tidak diurus di sini, yang penting ya nggak apa mungkin karena apa namanya, bukan itu temanya jadi nggak diurus. Kita lihat aja nanti apa diurus apa enggak, itu perbedaan 81 hari dan 9 malam itu. Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah masalah baru lagi. Jadi setelah yang pertama perdebatan selesai, sekarang ada lagi di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim ya. Warawalan sampun ngriwayataken Abdullah sapa Imam Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad, ing dalam Zawaidil Musnad, kitab Zawaidil Musnad wa Ibnu Mardawaihi lan Imam Ibnu Mardawai an Ubayyin saking Imam Ubay ngendikane ngriwayataken Abdullah iku annahum ing sak temene para sahabat jama'u niku sampun ngempalaken sapa para sahabat Al-Qur'an nang Al-Qur'an fi khilafati Abi Bakr ing dalem masa kekhalifahan Abi Bakar. Wa kana lan ana rijalun sapa wong-wong yaktubuna ingkang nulis sapa wong. Maksudnya waktu itu ada orang-orang yang memang ditugasi untuk menulis. Falamma moko semangsane intahau berakhir sapa wong-wong itu tadi ila hadil ayati, ke ayat ini min surati Bara'ata, saking surat Bara'ah ingkang munine tumong sorofu sorofallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahum 127 Bara'ah. Dhannu, nah, ketika berakhir ke ayat itu dhannu mongko do nyangka sapa wong sing nulis niku annahadza ing sak temene iki ayat akhiru manazala adalah terakhirnya barang maksudnya ayat nazala kang mudhun apa mamane niku minal Qur'ani sang Al-Qur'an. Faqala terus ngendika lahum kang tiyang sing nulis niku wau yang menduga bahwa itu adalah akhir dari Al-Qur'an yang turun. Ubayun sapa Imam Ubay bin Ka'ab ngendikane Imam Ubay inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani sampun membacakan sapa Kanjeng Nabi ni teng kula. Terus Ubay ba'da ha sak sampune ayat mau sarafu sarafallahu qulubahum ayataini ing dua ayat isine ayat niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila qaulihi sampai pangandikane Allah wa huwa rabbul arsyil azim 128 surat At-Taubah. Kala ngendika sapa Ubay, terus Ubay ngendika malih. Dasarnya Ubay bilang Rasulullah wis macane dhewe nang aku Quran ya ngono ya. Aku jare Rasulullah dhewe. Yes. Angel iki kate ditentang. Aku jare Rasulullah dhewe ya, Rasulullah wis ngendika. Kala ngendika sapa Ubay hadza utawi iki akhir rumah adalah akhir Ubay sapa ngendika sapa Ubay hadza utawi iki ayat takut jakum iku akhir rumah adalah akhir-akhir barang maksudnya ayat atau surat nazala kang mutun upama minal Qur'an saking Al-Qur'an. Mane itu minal Qur'an adalah Al-Qur'an terakhir yang turun ya. Ayat ini tadi kala ngendika sapa Ubay fa khatama bima fataha bihi billahilladzi la ilaha illa huwa wa huwa qauluhu wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhiya wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Al-Anbiya 28 Al-Anbiya 25. Jadi ngendikane sapa Ubay itu bilang fakhatama terus mengakhiri sapa Allah, menghatamkan sapa Allah, menutup sapa Allah bima kelawan barang fataha kang sampun buka sapa Allah bi kelawan emak. Napa barang sing Gusti Allah nutup ya badhe dibuka malih kalih Allah kelawan niku wau redaksi itu. Apakah itu? Nggih menika billahilladzi la ilaha illa huwa wa huwa qauluhu wa huwa lan utawi ma fataha bihi qauluhu nggih menika pangendikane Allah taala
wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kayak ini perlu ngecek ini, perlu kita cek dulu. Siapa yang butuh ngecek? Tar dulu, saya cek dulu. Tak ketemu, tidak ketemu, saya muskil di sini ini. Jadi dalam mboten enten rekaman. Ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqatama bima fataha bihi, ini saya enggak ketemu ini hubungannya. Jadi Allah menutup dengan kalimat yang pernah ia buka, yaitu Allahul ladzi la ilaha illa huwa wa huwa qauluhu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini kok langsung nyasar ke Al-Anbiya 25 ini, tidak tahu hubungannya, saya gagal paham maksudnya ini. Tapi informasi yang disampaikan ya tetap, yaitu membahas akhir surat Taubah itu. Saya lanjutkan. Wa akhrajalan sampun mentakrir sapa Ibnu Mardawayh, Imam Ibnu Mardawayh an Ubayyin aidan saking jalure Imam Ubay juga kala ngendika sapa Ubay, sahabat Ubay, akhirul Qur'ani ahdan billahi hatanil ayatan, utawi akhiri Al-Qur'an, paling akhir Al-Qur'an napa ni ahdan perjanjiane billahi dengan Allah iku hatanil ayatan, adalah dua ayat ini. Inggih menika isine laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi wa akhrajahu lan sampun mentakrijhu teng redaksi yang sama, informasi yang sama sapa Ibnul Ambari, Imam Ibnul Ambari. Hu ing hadis ngoten. Jatuh kitabnya, jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lanjut. Ada kitab ceblok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajahu lan sampun mentakrijhu teng hadis menika sapa Ibnul Ambari, Imam Ibnul Ambari bilafzi kelawan redaksi aqrabul Qur'ani bis sama, utawi paling cedhekipun Al-Qur'an bisa sama kelawan langit. Maksudnya kelawan langit napa nih ahdan perjanjiane, ya adalah laqad ja'akum. Jadi kalau itu akhirul Qur'ani ahdan billah, tapi redaksinya Ibnul Ambari, takhrijannya Ibnul Ambari berbunyi aqrabul Qur'an bis sama. Wa akhrajalan sampun mentakrir sapa Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh tafsirin dalam tafsiripun Abu Syaikh min tariqi Ali bin Zaidin saking jalur Imam Ali bin Zaid an Yusufa saking Yusuf al-Makki bangsa Mekah an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas akhir ayatin, utawi paling akhir ayat nazala kang mudhun apa ayat iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum, adalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi redaksinya tetap sama. Wa akhraja Muslimun lan sampun mentakhrij hadis sapa Muslimun Imam Muslim ani Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas akhir suratin, utawi paling akhir surat nazalat kang mudhun apa surat iku idza jaa nasrullahi wal fath, adalah surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kalau surat sekarang. Jadi dari surat yang paling terakhir turun adalah idza jaa nasrullah. Kalau ayatnya tadi itu laqad ja'akum. Ada yang bilang ayatul riba wa dain itu tadi. Nanti mungkin ada komentar yang ada di bawah sendiri nanti. Oke, lagi ini sudah beda bahasan lagi. Sekarang surat terakhir idza jaa nasrullah. Wa akhrajalan sampun mentakhrij At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi wal Hakim man al-Hakiman Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Imam qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah ngendika ni akhir suratin, utawi akhir surat nazalat kang mudhun apa surat Al-Maidah dengge menika surat Maidah. Fama wajadtum fiha min halalin fastahillu. Selanjutnya hadis itu bunyi dari ini Imam terus Sayyidah Aisyah, fama wajadtum moko ing opo ae wajadtum kang nemu sapa sira kabeh fiha ing dalem iku surat Al-Maidah min halalin maniku min halalin saking barang halal fastahilluhu moko kudu ngalalno sira kabeh ing al hadits, utawi iki hadis. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa loro karone, maksudnya Imam Tirmidzi lan Muslim aidon uga an Abdillah. Jadi dua orang itu yang mentakhrij, maksudnya Imam Muslim sama Imam Tirmidzi, atau Tirmidzi sama Hakim.
Wa akhrajalan sampun mentakhir sapa Imam At-Tirmidzi lan Imam Hakim aidan uga an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amrin saking Abdullah bin Amr walang ngendika sapa Abdullah bin Amr akhirus suratin utawi akhir surat nazala kang mudhun apa surat iku suratul Maidah wal Fathi adalah surat Al-Maidah dan surat Al-Fatah idza jaa nasrullah itu. Kul ngucap sapa ingsun jari Imam Suyuti yakni menghendaki sapa perawi adalah surat idza jaa nasrullah ing surat idza jaa nasrullah wal fath. Wa fi hadithi Utsman al-masyhur bara'atu min akhiril Qur'an nuzulan. Lan iku ing dalam hadis Utsman al-masyhur disebutaken utawi lafaz nah ini wa fi lan iku ing dalam hadis Utsman al-masyhur bara'atu min akhiril Qur'an utawi lafaz bara'atu min akhiril Qur'an. Bara'atu utawi surat Bara'ah atau surat At-Taubah iku min akhiril Qur'ani adalah setengah sangking paling akhirnya Al-Qur'an apa nih nuzulan mudune. Oke, ada banyak versi ini sudah. Jadi bahasanya sudah berpindah-pindah. Qala ngendika sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi yujma'u lah ini. Yujma'u diharmoniskan atau dikumpulkan apa baina hadil ikhtilafati ing antarane perbedaan menika. Insahhat lamun bener apa iku hadil ikhtilafat nek jekti ono maka bisa diharmoniskan bi anna kullu wahidin ajaba bi qa'idahu bi anna kullu wahidin kelawan sak temene saben-saben siji iku ajaban jawab apa kullu wahidin bima kelawan barang indahu kang ono apa maksudnya mane argumentasi indahu ingkang wonten teng ngersane kullu wahidin dijawab dengan bahwa masing-masing yang perawi memiliki argumentasi masing-masing. Ini disampaikan satu-satu. Wa qala lan ngendika sapa Al-Qadhi Imam Al-Qadhi Abu Bakrin fil Intisar dalam kitab Al-Intisar ngendikane hadil aqwal utawi qaul menika laisa fiha syai'un marfu'un lan nabi. Laisa iku ora ono fiha iku ing dalam hadil aqwal syai'un apa suwiji-wiji marfu'un kang dipun angkat maksudnya dipun riwayataken atau dinisbatkan ilan nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun lan utawi saben-saben kala iku ngucapaken sapa kullun hu teng niku kaul bidarbin kelawan satu macam minal ijtihad saking ijtihad wa walabatil dzanni lan dominasi dugaan. Jadi masing-masing tidak ada dari nabi sebenarnya. Jadi dari ijtihad masing-masing hasil ijtihad dan dugaan yang paling kuat. Itu dasarnya dari dugaan yang paling kuat. Ya tentunya enggak dugaan yang tanpa landasan. Wa yahtamilu boleh wa yahtamalu boleh wa yahtamilu lan mungkin anakulan apa saben-saben utawa saben-saben atau masing-masing minhum sangking perawi akhbaroniku mengkabarkan sapa kulan an akhiri masangking akhiri barang sami akan mendengar sapa kulan hutang emma minan nabi sangking nabi fil yaumi ing dalam dina allati kang mata sampun berintikal sapa nabi fi ing dalam allati au qabla maradi utawa saderenge sakit gegerahipun Kanjeng Nabi bikolin kelawan sak titik mangsa sak titik. Jadi itu cara mengharmoniskannya seperti itu. Jadi masing-masing orang itu berkata berdasarkan hasil ijtihad dan dominasi dugaan paling kuat. Atau mungkin juga masing-masing yang dimaksudkan adalah bahwa masing-masing mendengar sesuatu yang paling terakhir didengar dari Nabi di hari Nabi itu berintikal atau di hari Nabi itu sebelum sakit yang mengakibatkan beliau berintikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhu lan utawi liyane kulan minhum itu sami aiku krungu sapa ghairuhu minhu saking Nabi ba'da dzalika sak sampune peristiwa sakitnya Nabi atau peristiwa gerai Kanjeng Nabi atau peristiwa Nabi itu wafat gitu. Wa illam yasma sanajano mboten mireng hu ing niku kabar huwa sapa dia wairuhu sapa huwa sekalipun dia tidak mendengarnya sendiri gitu. Tidak mendengar dari orang lain. Wa yahtamilu lan mungkin aidon uga antan zilayan tamudun al ayatu ayat tadi itu allati hiya allati kang hiya utawi allati akhiru ayatin adalah ayat terakhir talakang membacakan hadeng niku ayat ar-rasul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ayatin ing dalam sartane pira-pira ayat nazalat kang mudhun apa ayat maha bareng niku ayat alati. Jadi mungkin juga ayat tersebut tuh ayat yang merupakan ayat terakhir yang dibacakan oleh Rasulullah itu
bersamaan dengan ayat lain yang digabungkan gitu saja. Jadi kemungkinan juga begitu. Ayat yang apa namanya? Allati hiya akhiru ayatin talha Rasulullah. Jadi kemungkinannya itu ada ayat yang merupakan ayat terakhir yang dibacakan oleh Rasulullah bersama beberapa ayat yang turun dengan ayat yang terakhir itu. Jadi banyak riwayat, ada yang meriwayatkan ayat terakhir itu yang diturunkan, ada yang menyatakan mendengar ayat sebelumnya, jadi menyatakan itu juga terakhir. Fayuk maru moko dipun perintahaken apa birosmi ma nulis barang, maksudnya ayat nazala kang mudhun apa maha bareng niku al ayatul lati hiya akhiru ayatin talahar rasul ba'da rasmi tilka sak sampune nulis mengkuno ayat yang ayatin nazalat itu. Jadi bersama-sama. Fayudhanu maka dipun duga annahu apa sak temene. Mana zala ma'aha akhiru ayatin adalah ayat terakhir nazala kang mudhun apa ma fitartib ing dalam urutan. Jadi maksudnya itu memperkirakan kemungkinan terjadinya perbedaan itu karena itu gitu loh. Jadi ayat yang turun bersama itu ditulis dibarengkan dengan ayat yang turun belakangan. Jadi padahal ayatnya sudah turun duluan, tapi karena ada ayat yang terakhir yang sambungannya dengan itu sehingga ditulis dalam rasam mushaf itu ditulis bersamaan. Satunya menduga itu yang terakhir, satunya lagi yang lain menduga ayat yang lain itu yang terakhir itu. Oke. Ya kawan, beton. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wari bima warada fi dzalika lan iku setengah saking anai barang. Maksudnya paling langkane barang warada kang tumeka apa ma fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono akhir manazala ma utawi barang, maksudnya riwayat atau hadis atau informasi akhraja yang ingkang sampun mentakhrij Imam Ibnu Jaririn sapa Imam Ibnu Jarir an Muawiyah saking Muawiyah bin Abi Sufyan saking Muawiyah bin Abi Sufyan annahu isine ma akhraja Ibnu Jarir itu annahu sak temene Muawiyah bin Abi Sufyan talaiku membacakan sapa Muawiyah bin Abi Sufyan hadil ayata ing ayat menika faman kana yarju liqa rabbih al ayah al kahfi 110 wa qala lan ngendika sapa Abu Sufyan Muawiyah bin Abu Sufyan innaha sak temene ayat niku wa faman kana yarju iku akhiru ayatin adalah ayat akhir-akhirnya ayat nazalat kan mudun apa ayat minal Qur'an sange Al-Qur'an. Kala ngendika sapa Ibnu Katsir Imam Ibnu titik kala ngendika sapa Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir ada Bete kalkun, nek pundi bete kalkune? Nek kono. Kadane sinten? Kalau. Nang kelamben di sini. Hah? Piye? Mari kelamben ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngendikane Ibnu Katsir, hadza utawi iki asarun nggih menika asar. Jarene Ibnu Katsir muskilun yang muskil bikin masalah maksudnya. Sulit dipahami. Atau mungkin secara riwayat tidak rasional, terserah, pokoknya muskil gitu. Wala allahulan barangkali, nah, kok gak enak barangkali. Mungkin la allahu barangkali saja, mungkin saja. Oh, Muawiyah itu aroda iku menghendaki sapa Muawiyah bin Abi Sufyan annahu ing sak temene saan lam yanzil mboten mandhap ba'da sak sampune famangkana yarju itu ayat napa ayat tansahu kang menasah apa ayat yang turun setelahnya itu hateng niku famangkana yarju liqa rabbih wala tughyiru lan boten ngubah apa iku ayat tentang sauha hukmaha ing hukumipun ayat famangkana yarju liqa rabbih bal balik hiya utawi niku ayat musbatatun niku sampun dipun tetepaken muhkamatun niku muhkam. Jadi katanya Imam Ibnu Katsir itu riwayat yang muskil, asar yang muskil. Karena apa? Atau kalau mungkin yang dimaksud katanya Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud oleh Muawiyah bin Abu Sufyan adalah bahwa setelah itu tidak ada ayat yang menasahnya. Artinya ayat itu muhkam gitu. Bukan saja ada ambenan. Iya. Ambeni bapak. Ambeni bapak.
Ambil dhewe ndi? Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa min gharibi ma warada. Selanjutnya bal hiya mutsbatatun muhkamatun. Itu komennya Ibnu Katsir mengomentari riwayat yang dibawa oleh Ibnu Jarir dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Komentarnya itu adalah athar muskil. Jadi wujud pendamaian yang dilakukan atau harmonisasi yang dilakukan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa mungkin yang beliau maksud adalah, katanya Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengatakan bahwa setelah ayat itu tidak ada ayat yang satu tema yang menasah ayat famangkan ayat juliko arabi itu. Jadi itulah ayat terakhir yang tidak bakal dinasah lagi. Artinya itu wujud harmonisasinya, mungkin begitu. Kultu ngucap sapa ingsun wae Asyuti. Wa mitrulan umpamane riwayat yang atau asar yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Jarir itu lan mitlu lan lan umpamane lan saumpamane wa mitlu lan saumpamane riwayat yang atau asar yang dibawa oleh Imam Ibnu Jarir itu adalah iku ma barang akhraja, maksudnya riwayat akhraja kang sampun mentakhrij uteng ma Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari wa ghairuhu lan lintune Imam Al-Bukhari ani Ibnu Abbas saking Imam Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas ngendikane nazalat sampun mandhap hadil ayatu apa ayat menika. Maksudnya ayat menika ialah wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. An-Nisa 93. Hiya akhiru ma nazalat. Ya adalah hiya utawi ayat niku wau wa may yaqtul mu'minan adalah akhiru ma iku akhiru ma akhire barang nazalat kang mudun apa ma. Maksudnya ayat wa manasakholan mboten menasah teng niku hukume ayat itu tadi syai'un apa suwiji-wiji. Jadi tidak ada perubahan lagi. Itu ayat yang terakhir yaitu itu. Wa inda Ahmad wan Nasa'i anhu. Lan miturut riwayatipun Imam Ahmad Ibnu Hanbal wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i anhu saking Ibnu Abbas juga berbunyi lain yaitu laqad nazalat, teman-teman wis mudun apa ayat wa may yaqtul mu'minan itu fi akhiri ma ing dalam akhir-akhir barang, maksudnya Al-Qur'an nazala kang mudun apa ma nasakha mboten menasah ha ing iku ayat syai'un apa suwiji-wiji. Artinya itu ayat yang terakhir, hukum terakhir dan tidak akan dinasah lagi. Wa akhraja, selanjutnya lagi wa akhraja lan sampun mentakhrij Ibnu Mardawahi sapa Imam Ibnu Mardawahi min tariqi Mujahidin saking jalur Imam Mujahid an Ummi Salamah saking Ummi Salamah. Qalat ngendika sapa Ummi Salamah akhiru ayatin utawi akhir ayat nazalat kang mudhun apa ayat iku hadil ayatu adalah ayat menika. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin ila akhirih sampai akhirnya. Ali Imran 195. Qultu, komentar Asyuti, qultu ngucap sapa ingsun wa dalika lan utawi mengkono riwayat annaha iku sak temene sapa Ummi Salamah qalat iku ngendika sapa Ummi Salamah ya Rasulullah wahai Rasulullah arallaha yadhkurur rijal wala yadhkurun nisa. Wes emansipasi orang ning kene gugat deh Ummi Salamah. Wahai Rasulullah, kula tingali niku Gusti Allah namanya nyebut yang jaler. Aro ningali sapa ingsun Allah ing Allah. Yadhkuru iku nyebut sapa Allah. Maf'ul kedua dari aro, ar-rijala ing lanang. Wala yadhkuru lan boten nyebut sapa Allah an-nisa lan wadon. Wae sing disebut-sebut yang jaler tok. Boten nyebut yang setri. Akhirnya fanazalat terus mandap apa ayat wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd an-nisa 32. Wa nazalat lan sampun lan uga turun karena pernyataan Ummi Salamah tadi itu. Apa ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minin dan seterusnya Al-Ahzab 38. Wa nazalat hadil ayatu lan uga mundhut hadil ayatu apa ayat menika aif
maksudnya ayat menika niku fastajaba lahum rabbuhum itu mungkinnya. Fahiya maka utawi hadil ayatu akhirus salasati adalah akhir ayat-ayat 3 nuzulan, ayat-ayat yang 3 napane nuzulan mudune atau akhiru manazala akhir-akhir barang nazala kang mudun apa ma ba'dama sak sampune barang kana kang ono apa ma yanzilu iku mudun apa ma firijali ing dalem lanang khosotan secara khusus. Jadi disebut kabeh. Ini juga masuk bagian ini, bagian akhir manazalah. Jadi dalam persoalan laki-laki menyebut laki-laki dan perempuan yaitu yang terakhir gitu. Jadi banyak pengelompokan kategori-kategori yang dipakai oleh Imam Asyuyuti. Wa akhraja, mungkin tugas kita mengelompokkan lagi. Kalau dalam soal ini yang paling terakhir adalah ini. Dalam soal ini yang paling terakhir adalah ini. Dalam soal informasi tidak akan dinasah lagi, maka yang terakhir adalah ini. Mungkin gitu. Wa akhrajalan sampun mentakhirit sapa Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir anil Anasin saking Anas kala ngendika sapa sahabat Anas kala ngendikane Anas niku sahabat Anas kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faraqad dunya alal ikhlasi lillahi wahdahu wa ibadati la syarika lahu wa aqama sholata wa ata zakah. Man faraqa man utawi sapa wae wong faraqa kang megat sapa man ad-dunya ing dunya, maksudnya meninggalkan dunia dalam arti yang seluas-luasnya alal ikhlasi ing atase dasar keikhlasan lillahi teng Allah wahdahu tok wa ibadati lan ing atase ngawula teng Allah la syarika ora ono serikat ora ono, tidak ada duanya. Iku maujud lahu kadui Allah, tidak ada sekutu, mungkin gitu biasanya sekutu waneh kupengku gitu. Tidak ada duanya gitu. Wa aqamalan sapa wong yang aqama kang sampun menegakkan sapa man as-sholata nang salat wa atalan sampun melaksanakan sapa man az-zakat nang zakat faraqa moko bakal megat sapa man ha teng dunya wallahu hale utawi Allah anhu saking man radin iku lela. Jadi man faraqad dunya alal ikhlas ya tidak apa namanya, mungkin makna kasarnya ya mati, tapi mungkin orang-orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu misalkan kesufian atau di wilayah fikih atau di wilayah mungkin pemaknainya berbeda begitu. Jadi informasi yang diberikan ini apa? Nah, kita lanjut dulu. Qala ngendika sapa Anas tadi itu wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi fi akhir ma unzila. Wa tasdiqu dzalika lan utawi pembenaran hal itu. Maksudnya informasi tadi itu. Man faraqad dunya tadi itu. Fi kitabillahi wonten teng Al-Qur'an iku fi akhir ma wonten teng akhir barang unzila kang den turunaken apa ma ingkang munine fa intabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata al ayah at-taubah ayat 5. Jadi ini maksudnya yang diambil informasinya akhiri manaza unzila itu tadi. Jadi dalam soal pertobatan ya, ayat yang paling terakhir menurut informasinya yang informasi yang disampaikan oleh Imam Anas bin Malik itu. Terus ngoten Asyuyuti jelas nongale. Kultu ngucap sapa ingsun jare Asyuyuti, yakni menghendaki sapa Anas bin Malik. Maksudnya itu fi akhir suratin nazalat. Maksudnya di akhir surat. Akhir-akhirnya surat nazalat kan surat. Jadi tidak mutlak ayat gitu. Maksudnya di surat terakhir yaitu At-Taubah. Ada perbedaan. Jadi akhir yang dimaksud di situ tidak secara mutlak tapi khusus yakni soal surat. Selanjutnya wa fil burhani lan iku ing dalam kitab Al-Burhan lil Imamil Haramaini, karyanya Imam Al-Haramain. Ini saya tidak tahu ini Imam Al-Haramain siapa ini. Ntar kita lihat. Oh, dalam usul fikih. Berarti ya Imam Al-Juwaini. Imam Al-Haramain gurunya Imam Al-Ghazali itu. Ya, lan iku ing dalam kitab Al-Burhan karyanya Imam Al-Haramain anna qaulahu tawi lafaz anna qaulahu
dan sak terusé anna qaulahu sak temene pangendikane Allah taala kulla wujida kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman al-ayah al-an'am ingkang muni niku al-an'am 145 iku min akhiri mas setengah saking akhir barang nazala kang mudhun apa mah wa ta'aqabalan mengakhiri maksudnya mengomentari di bagian akhir teng apa namanya pernyataan ini tadi yang ada di dalam kitab Al-Burhan itu Ibnul Hassar sapa Imam Ibnul Hassar pernyataan akhir yang di awal komentarnya Ibnul Hassar itu bi anna surat sak temene surat makiyatun iku makiyah bittifakin kelawan kesepakatan maksudnya Al-An'am memang makiyah walam yarid lan ora mboten dumugi maksudnya tidak ada riwayat tidak datang naklun opo riwayat bita akhuri hadil ayat saking atau kelawan turun terakhirnya ayat ini an nuzulis surati saking muduni surat maksudnya tidak ada riwayat bahwa ayat yang di atas tadi itu kula ajidu fima uhiya itu turun terakhir itu turunnya terakhir jadi ada bab Asyuti yang di depan itu surat Makiyah tapi ada bagian surat yang turunnya di Mekah itu tidak masuk bagian itu tidak pernah ada riwayatnya bal balik hiya fi muhajatil musyrik bal balik hiya utawi ayat kula ajidu itu tadi fi muhajatil musyrikin yang dalam persoalan adu argumen dengan orang musyrik wa mukhasamatim lan ing dalam melawan balik orang musyrik. Jadi wahum hale utawi orang-orang musyrik tadi itu bimakata di Mekah. Jadi jelas itu ayat yang Mekah itu. Bukan akhirul manazala. Kalau akhirul manazala mestinya madaniyah. Udah pasti itu. Bisa dipastikan. Kira-kira begitu. Inna intaha selesai apa pangandikanipun Imam Al-Haramain. Selanjutnya tambihun tambahan. Tambihun tambahan. Atau pengiling-iling ya tambahan LB Imam Asyuti ini sudah minnal muskili ala ma taqaddama qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum yang kita percaya sebagai ayat terakhir yang turun itu yang dilala kok yaitu yang kodam iku setengah saking barang kang muskil alama berdasarkan barang maksudnya keterangan taqaddama kang wis kepungkur koma qaulu tawi pangendikane Allah Ta'ala al-yauma akmaltu lakum. Jadi salah satu hal yang muskil berdasarkan yang sudah dijelaskan itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum al-Maidah ayat 3 itu. Alasannya fa innaha krono sak temene ayat itu tadi nazalat mudun apa al-yauma akmaltu bi Arafah tadi Arafah ama hajjatul wada'i di tahun haji wada. Wa dhahiruha lan utawi zahirnya ayat iku ikmali jami'il faraidi wal ahkam qablaha adalah menyempurnakan seluruh kewajiban-kewajiban wal ahkam dan beberapa hukum qablaha sak sampune ayat niku. Atau sebelum ayat itu maaf. Titik waqat surhalan teman-teman sampun berterus terang bidzalika kelawan mengkono-mengkono informasi bahwa ini adalah Madaniyah dan turunnya di Arafah itu jamaatun sapa sekelompok orang atau ulama minhum setengah saking jamaah As-Suddi utawi Imam As-Suddi faqala terus ngendika sapa Imam As-Suddi lam yanzil ba'da halalun wala haramun ma annahu arada fi ayatir riba wad dain wal kalalati annaha nazalat ba'da dzalika lam yanzil ora mudun ba'daha sak sampuni ayat al-yauma akmaltu itu tadi halalun opo keterangan tentang hal-hal halal wala haramun dan keterangan tentang hal-hal haram ma annahu padahal annahu sak temene saan warada iku sampun dumugi fi ayatir riba sampun datang riwayat maksudnya turun bisa warada sampun dumugi fi ayatir riba ing dalam ayat riba wa daini lan ing dalam ayat dain wal kalalatin ayat kalalah annaha opo sak temene ayat al-yauma akmaltu itu nazalat mudun annaha opo sak temene ayatul riba wad dain wal kalalah nazalat mudun opo ayatul riba wad dain wal kalalah ba'da dzalika sak sampune itu jadi setelah al-yauma akmaltu itu jadi ya enggak tahu kok itu yang terkenal jadi agak berbeda memang dengan yang tertulis di buku-buku pelajaran yang kita tahu dulu itu mungkin kalau saya tidak salah paham ini ya. Jadi
ini muskil sekali bahwa al-yauma akmaltu itu merupakan ayat terakhir itu agak muskil katanya Imam Asy'uti. Dan yang dimaksud itu akhirnya adalah menyempurnakan seluruh hal-hal fardu dan hukum-hukum sebelumnya. Nanti sudah disempurnakan semua, tidak ada yang beres lagi. Dan itu sudah banyak ulama antara lain As-Suddi itu yang dikutip oleh Asy'uti itu, bahwa setelah itu tidak ada halal haram lagi yang turun. Padahal jelas masih ada yang turun setelah itu gitu, yaitu ayatul riba wad dain wal kalalah. Tapi yang kita tahu ayat terakhir ya al-yauma akmaltu itu gitu. Padahal setelah itu masih ada lagi, yaitu ayatul riba wad dain wal kalalah. Gitu kira-kira. Selanjutnya wa qad istashkala dzalika. Wa qad istashkala lan teman-teman menganggap muskil dzalika yang mengkono-mengkono informasi Ibnu Jaririn sapa Imam Ibnu Jarir. Wa qala lan ngendika sapa Imam Ibnu Jarir al aula ayyuta awwala ala annahu akmala lahum dinahum bi ifradihim bil baladil haram wa ikhla'il musyrikin anhu. Ada yang diterangkan saya wa ijla'il musyrikin. Wa qala lan ngendika sapa Imam Ibnu Jarir aula utawi kang paling utama ayu ta'wala yen to dipun takwil. Apa al aula tendaken ya. Apa yen to dipun takwil. Yen to dipun takwilaken atau diambil pengertian ala annahu apa sak temene Allah akmalan niku sampun menyampurnaaken sapa Allah lahum kaduwe tiang-tiang Islam waktu niku dinahum ing agamanipun. Wujud penyempurnaannya itu bi ifradihim kelawan dheweknone wong Islam bil baladil haram, di baladil haram maksudnya menjadikan mereka sendirian dalam arti hanya mereka yang ada di baladil haram gitu. Wa ikhla'il musyrikin anhu, dan menyepikan orang musyrik anhu dari baladil haram. Di naskah lain wa ijla'il musyrikin, jadi mengusir orang musyrik anhu dari baladil haram. Terlepas ini persoalan apa saya tidak bisa memandang itu, masih maksudnya dari jauh ini persoalan politik atau apa. Oke, lanjut. Hatta hajja sehingga hajihu teng mriku Baitul Barak wal baladil haram al muslimuna sapa yang Islam la yukhalitu mboten mencampuri hum teng niku yang muslim al musyrikuna sapa kang musyrik. Tentu saya memahami musyrik dan muslim di sini ya tetap dalam kerangka teoritis gitu loh. Kayak istilah orang Jawa gitu. Ya, di ulasannya Darmanto di psikologi Jawa itu kan kerangka teoritis saja. Jadi orang Jawa itu ya tidak merujuk kepada orang yang berdomisili di Jawa, atau ya kayak orang musyrik ini kan ya sebagai istilah sejarah saja, tidak merujuk pada yang lain-lain atau berusaha mencari wujud nyata dari orang musyrik, ada wadaknya gitu. Oh, A B C D musyrik. Tidak, saya tidak begitu. Pokoknya ambil gampangnya saja, orang musyrik sama orang muslim saja. Summa mongkonuli ayada menguatkan sapa Ibnu Jarir hu teng niku pangendikane Imam Ibnu Jarir bima kelawan barang dasar, maksudnya riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij sapa Ibnu Jarir hu teng emas. Jadi beliau menguatkan riwayat ini, argumen ini dengan apa yang beliau takhrij sendiri min tariqi Ibni Abi Talha saking jalur Ibni Abi Talha an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas kanal musyrikuna wal muslimun kana khobarnya kok fi'il mudhari sering saya sampaikan. Kalau tidak keliru itu keterangan ada di kitab Al-Luma. Saya ngaji ke Ki Zuhri dulu. Jadi ada kana khobarnya fi'il mudhari itu menunjukkan tradisi, hal-hal yang mentradisi yang sudah biasa. Kana ono al musyrikuna sapa kang musyrik wal muslimun lan orang-orang Islam yahujuna iku biasa haji sapa musyrikun lan muslimun. Jadi dulu-dulu sama-sama hajinya jami'an kabeh, sama-sama berhaji. Orang musyrik ya haji, orang muslim ya haji, ya ada bedanya. Falamma moko semangsane nazalat mudun baro'atu apa surat baro'ah nufia maka diusir
al-musyrikuna atau ditiadakan al-musyrikuna sapa orang musyrik anil baiti saking Baitul Haram wa hajjalan berhajjal muslimuna sapa wong kang Islam tukang yang bais nggih pun jungkasan nggih yang jungkasan pun wa hajjalan berhaji al muslimuna sapa wong Islam waktu niku la yusyariku mboten derek-derek hum teng al muslimun fil Baitul Haram di Baitul Haram ahadun sapa suwi-wiji minal musyrikin dari orang musyrik fakana moko ono dzalika apa mengkono berhaji hanya orang Islam saja itu keadaan berhaji yang hanya orang Islam saja itu min tamami nikmati setengah saking sampurnane nikmat wujud dari pangendikane Allah wa atmamtu alaikum nikmati lan sampun nyampurnaaken sapa ingsun Allah alaikum mengatasi sira nikmati ing nikmat ingsun Al-Maidah ayat 3. Jadi itulah kira-kira entah bahasa nufial musyrikun ini dipahami sebagai bahasa politis atau bahasa yang memang betul-betul real dibahasakan oleh perawinya atau gimana, saya tidak sampai ke sana analisanya. Oke, bisa dianalisa sendirilah. An-nau utasi'u ma'rifatu sababin nuzuli wallahu a'lam bissawab. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun mugi-mugi manfaat, sepurane sing akeh matur nuwun sing akeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamun qadimul la yumalhu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimati.